Oke, sebelum dilanjutkan ceritanya, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like-nya Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Sekarang Mimin berada di Gudang Manggis RSB. Bab 2573 sampai bab 2576. Malam itu, setelah Xiao Churan kembali ke rumah, Ye Chen memberitahunya tentang pacaran dengan Chen Zekai besok. Karena di mata orang awam, Chen Zekai adalah bos istana Buckingham, Xiao Churan mengira Ye Chen akan membantu Chen Zekai melakukan Feng Shui. Meskipun dia sedikit tertekan karena Ye Chen harus keluar untuk melihat Feng Shui segera setelah dia kembali ke Tiongkok, Ye Chen mengklaim bahwa dia telah membuat perjanjian dengan Chen Zekai, jadi dia tidak menghentikannya. Keesokan paginya, Ye Chen dan Chen Zekai terbang ke Provinsi Guizhou di barat daya Tiongkok. Karena Ye Chen menyimpulkan dari nama wanita tua itu bahwa latar belakang keluarga wanita tua itu tidak sederhana, dia melakukan panggilan khusus ke Wan Pojun setelah pesawat lepas landas. Ketika panggilan tersambung, Wan Pojun bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, apa perintah Anda?" Ye Chen berkata, "Pojun, saya ingin Anda memberitahu saya secara detail tentang korban yang kami selamatkan di Meksiko hari itu. Setelah itu, kondisi dan kinerja wanita tua itu." Wan Pojun berkata, "Kembali ke Tuan Ye. Setelah Bas meninggalkan tempat kejadian hari itu, Bas tersebut pergi ke perbatasan As Meksiko dalam semalam, di mana kami melalui pemeriksaan perbatasan. Setelah Bas memasuki Amerika Serikat, orang-orang ini bangun satu demi satu." Saat dia berkata, Wan Pojun menambahkan, mereka yang bangun pada waktu itu tidak ingat apa yang terjadi malam itu. Mereka menemukan diri mereka di dalam bas dan sangat gugup. Tentara kami mengikuti mereka. Kami menjelaskan bahwa dalam kata-kata kami adalah organisasi amal internasional. Berbeda dengan organisasi amal lainnya, kami tidak pandai menyumbangkan uang dan materi, tetapi pandai memerangi kekerasan dengan kekerasan. Kami telah menguasai kelompok kriminal Crazy Juarez. After memberikan bukti, mereka melancarkan serangan mendadak ke sarang mereka dan menyelamatkan para korban yang dikendalikan oleh kelompok kriminal Crazy Juarez. Ye Chen bertanya kepadanya, apakah para korban ini percaya? Wan Pojun berkata, "Ini, saya tidak dapat menjamin 100%, tetapi sebagian besar orang mempercayainya. Bagaimanapun, kami memang menyelamatkan mereka. Hanya saja beberapa orang tidak begitu memahami kurangnya ingatan mereka. Tentara kami berbohong tentang serangan kami terhadap Crazy Juarez. Pada saat itu, agar untuk menghindari cedera yang tidak disengaja selama pertempuran, gas air mata yang mengandung anestesi digunakan. Gas air mata ini memiliki efek samping, yaitu menyebabkan kehilangan ingatan pada orang." Ye Chen memuji, "Ini argumen yang bagus, bukan? Bagi orang yang mengerti, ini sangat persuasif." "Ya." Wan Pojun berkata, "Para korban ini pada dasarnya dapat menerima pernyataan ini. Tetapi wanita tua yang Anda fokuskan berperilaku aneh." Ye Chen bertanya, "Apa yang aneh?" Wan Pojun berkata, "Sebelum kami memberikan penjelasan ini, semua orang gugup karena kehilangan ingatan. Tetapi wanita tua itu tampaknya tidak khawatir sama sekali dan selalu tenang." Ye Chen tidak bisa membantu tapi mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati, ketika wanita tua itu terbangun di dalam bas, dia tidak hanya kehilangan ingatannya, tetapi juga kehilangan gelang leluhurnya. Dalam keadaan seperti itu, mustahil untuk tidak merasa gugup dan panik, tetapi dia satu-satunya yang ada di sana dari awal sampai akhir. Dia tenang. "Mungkinkah ada yang tidak beres saat aku menyembunyikan ingatannya?" Memikirkan hal ini, Ye Chen mengerutkan kening. Sejak menguasai Reiki, ia tidak pernah gagal menggunakan Reiki untuk menyembunyikan ingatan orang lain dan menghipnotis mereka. Dia tidak begitu percaya bahwa wanita tua itu kebal terhadap energi spiritualnya. Tetapi mendengarkan penjelasan Wan Pojun, sepertinya ada sesuatu yang tidak normal.
Tampaknya pertanyaan-pertanyaan ini baru bisa disimpulkan setelah bertemu dengan wanita tua itu. Jadi, Ye Chen bertanya lagi, "Po Jun, bagaimana Anda mengatur orang-orang ini setelah tiba di Amerika Serikat hari itu?" Wan Po Jun menjawab, "Tuan Ye, setelah mereka bangun, bawahan saya mengatur seseorang untuk merekamnya. Semua orang informasi identitas dihancurkan karena paspor mereka dihancurkan. Jadi saya meminta seseorang untuk membantu mereka menghubungi kedutaan untuk mengajukan dokumen pengganti. Kemudian saya membelikan mereka tiket pesawat pulang dan memberi setiap orang uang tunai darurat sebesar $3.000. Mereka semua dimasukkan ke dalam pesawat satu persatu." Setelah mengatakan itu, Wan Po Jun menambahkan, "Namun, wanita tua dan putranya adalah pengecualian. Kedua orang ini secara pribadi diantar kembali ke Tiongkok oleh bawahan saya yang diatur oleh tentara Istana Wanlong, dan mereka dikirim pulang." Ketika petugas yang bertanggung jawab atas pengawalan pergi, dia mengikuti instruksi bawahannya dan meninggalkan uang tunai 100.000 yuan untuk wanita tua dan putranya. Tetapi wanita tua itu bersikeras untuk tidak menerimanya. Dan bawahan itu berpikir Anda pernah berkata bahwa kamu akan mengunjungi mereka ketika kamu kembali ke Tiongkok. Jadi kamu tidak membiarkan tentara bersikeras memberi mereka uang. Saya mengerti. Ye Chen sedikit mengernyit. Meskipun dia memiliki banyak keraguan di hatinya, semua misteri hanya bisa menunggu sampai ikatannya hanya bisa dilepaskan setelah bertemu dengan wanita tua itu. Setelah 3 jam penerbangan, pesawat mendarat di Zunhuai, Provinsi Guizhou. Begitu keduanya tiba, penanggung jawab keluarga Ye di provinsi Anda telah mengendarai kendaraan off-road berperforma tinggi terlebih dahulu dan menunggu di luar bandara sesuai dengan permintaan Chen Zekai. Tempat yang akan mereka berdua tuju kali ini terletak di daerah pegunungan Su Selatan. Jalannya tidak nyaman, jadi Ye Chen berencana berkendara ke sana bersama Chen Zekai tanpa pengikut selain mereka berdua. Usai mendapatkan kendaraan off-road, Chen Zekai bertugas mengemudi, dan Ye Chen duduk di kursi penumpang. Keduanya menempuh perjalanan melewati kawasan pegunungan yang berkelok-kelok selama hampir 5 jam sebelum akhirnya sampai di sebuah desa di kaki gunung. Namun desa ini bukanlah tujuan Ye Chen dan Chen Zekai. Desa yang mereka tuju berada di tepi tebing di tengah gunung. Karena medan yang terjal, hanya ada satu jalan gunung yang terjal untuk mendaki gunung. Tidak ada kendaraan kecuali sepeda motor yang bisa mendakinya. Untunglah meski jalan pegunungan sulit untuk dilalui, namun jaraknya tidak terlalu jauh. Keduanya kuat, sehingga mendaki jalan pegunungan semacam ini tidak menjadi masalah. Jadi, setelah berjalan di jalan pegunungan selama lebih dari 1 jam, keduanya sampai di sebuah desa pegunungan kecil yang terletak di tepi tebing di tengah gunung. Desa pegunungan ini cukup bobrok, sebagian besar rumahnya berupa bangunan kayu berwarna gelap, rumah-rumahnya sudah tua dan rusak. Nampaknya jarang sekali melihat orang asing datang ke sini. Beberapa lelaki tua yang duduk bersama dan mengobrol di awal desa cukup terkejut saat melihat 2 orang itu berjalan menuju pintu masuk desa. Di antara orang tua di pintu masuk desa, Ye Chen tidak melihat wanita tua itu hari itu. Untungnya, Chen Zekai mendapatkan data video yang diproduksi oleh tentara Istana Wanlong dari Wan Po Jun dan tahu kemana menuju wanita tua itu. Dari pintu masuk desa, di rumah. Jadi, meski baru pertama kali ke sini, mereka tetap menemukan rumah tempat tinggal wanita tua itu. Ye Chen dan Chen Zekai berangkat pagi-pagi sekali, tapi hari sudah malam, dan sudah ada semburan asap yang berterbangan di halaman. Kedua pintu halaman kayu berbintik-bintik itu hanya setengah tertutup saat ini, dan Anda hanya bisa melihat ke dalam halaman. Seseorang keluar dari bawah gudang jerami untuk memasak, dan mengambil segenggam ranting dan kayu bakar dari tumpukan kayu bakar di ujung lain halaman. Kayu bakar. Ye Chen mengenali orang ini sebagai Yaoer yang dipanggil oleh wanita tua itu, satu-satunya dari 4 putranya yang telah dewasa. Pada saat ini, putra wanita tua itu tidak melihat 2 orang yang berdiri di luar pintu. Dia memeluk kayu bakar dan berjalan kembali. Pada saat ini,
Ye Chen mengetuk pintu kayu yang terbuka dan bertanya, "Apakah ini Jiangnan Qiao Jiang, rumah?" Pihak lain berhenti dan bertanya dengan aksen Su, "Dari mana asalmu?" Mendengar pertanyaan pihak lain, Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Kamu seharusnya menjadi putra nenek Jiang, kan? Nama keluargaku adalah Ye. Ayahku dan ayahmu adalah kenalan lama. Izinkan aku datang dan melihat nenek Jiang." Pihak lain bertanya dengan heran, "Apakah Anda mengenali saya, Pak Tua?" Ye Chen mengangguk ringan. Pada saat ini, seorang wanita tua perlahan keluar dari bawah gubuk tempat dia memasak. Dia memandang Ye Chen dengan sedikit kebingungan, mengerutkan kening dan bertanya, "Anak muda, apakah kamu kenal suamiku?" Ye Chen berkata, "Kamu adalah nenek Jiang, kan? Ayahku mengenal suamimu." Wanita tua itu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan cepat, "Masuklah dengan cepat, silakan masuk dengan cepat." Kemudian dia berkata kepada putranya, "Yaur, tolong undang tamu itu ke dalam rumah dengan cepat dan tuangkan air untuk tamunya." Pemuda itu bergegas maju, membuka pintu, dan berkata dengan sopan, "Silakan masuk dan duduk di dalam kamar." Ye Chen mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan memasuki halaman bersama Chen Zekai. Halaman kecil ini tidak terlalu luas, hanya beberapa puluh meter persegi, terdapat 3 buah rumah kayu dan 2 buah gubuk jerami, satu di kiri dan satu lagi di kanan, yang satu tidak berteduh, hanya beratap jerami, dan bagian bawahnya terbuat dari jerami, dari tanah, kompornya disandarkan ke dinding, dan satunya lagi ditutup dengan lingkaran, tidak besar dan bentuknya seperti toilet. Ketiga ruangan kayu tersebut berhadapan langsung dengan pintu gerbang, ruang utama di tengah berpintu terbuka lebar, terdapat ruangan di kiri dan kanan dalam, pintu kamar ditutup dengan tirai. Ye Chen dan Chen Zekai mengikuti pria parubaya itu ke ruang utama. Di tengah ruangan, di dekat dinding, ada meja altar yang ramping. Meja altar itu gelap dan bahannya tidak terlihat, tapi bisa saja dilihat dari warna pastanya yang pasti ini merupakan benda yang sudah sangat tua. Di atas meja altar, ada pembakar dupa dan beberapa loh, dengan nama tertulis di atasnya. Semuanya bertuliskan nama keluarga Jiang. Di dinding di atas altar, tergantung 3 potret bergaya Cina. Potret di tengah adalah seorang lelaki parubaya yang mengenakan gaun biru. Meski kurus, ia kuat dan energi. Ia berdiri di atas batu besar di puncak gunung dengan tangan di belakang punggung. Jenggotnya yang panjang dan pakaian berkeliaran. Angin bertiup, dan lelaki tua itu memandang ke langit. Ekspresinya penuh kebanggaan dan ambisi. Di sisi kiri potret, seorang anak berusia 7 atau 8 tahun sedang duduk bersila di meja batu di puncak gunung sambil membaca buku. Di sisi kanan terdapat potret seorang lelaki tua yang duduk tegak. Ye Chen telah melakukan kontak dengan barang antik, dan dia tahu bahwa semua lukisan ini adalah lukisan kuno, dan usianya sudah cukup tua. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Meskipun saya tidak tahu apakah ketiga lukisan ini adalah karya seniman kuno yang terkenal, tetapi hanya dengan melihat keterampilan melukis yang sangat indah dan pesona yang unik, saya dapat menyimpulkan bahwa itu bukanlah produk biasa. Kalau dipasarkan, tidak akan dijual lebih mahal. Terus terang, harganya minimal ratusan ribu untuk satu pasang. Seharusnya mudah menjual 3 lukisan seharga 1 juta. 1 juta adalah bukan lagi angka yang kecil bagi masyarakat awam. Mengingat ketiga lukisan yang tergantung di rumah nenek tua itu memang seperti ini. Mengapa putranya ditipu untuk pergi ke Meksiko dengan dalih menjadi seorang pelaut? Bahkan ibu dan putranya hampir saja meninggal di luar negeri. Pada titik ini, Ye Chen memiliki lebih banyak pertanyaan di benaknya. Namun, dari sini ia juga dapat melihat bahwa tebakannya kemarin benar. Meskipun wanita tua itu sekarang hidup dalam kemiskinan, keluarganya telah diwariskan dengan tertib selama lebih dari 1000 tahun. Dan latar belakang keluarganya sungguh luar biasa. Pada saat ini,
Pria parubaya itu memandangi dua pemuda berpakaian bagus itu, agak gugup dan malu. Dia menunjuk ke meja kayu rendah dan bangku kayu di tengah aula, dan berkata dengan sedikit malu, "Silakan duduk turun, silakan duduk. Saya benar-benar minta maaf, kondisi di rumah buruk. Saya telah menganiaya kalian berdua. Saya akan pergi dan mengambil air untuk kalian berdua." Baru kemudian Ye Chen kembali sadar. Dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih. Kamu tidak perlu bersikap sopan, kami tidak haus." Sementara itu, Nyonya Jiang tua mencuci tangannya, mengabaikan tetesan air di tangannya, dan berlari masuk dengan cepat, berkata dengan rasa takut, "Dua tamu terhormat, silakan duduk dengan cepat. Keluarga kami miskin dan kami tidak memiliki pekerjaan yang layak, perabotan, bahkan kursi yang bagus untuk diduduki. Benar-benar merupakan keluhan bagi kalian berdua." Ye Chen berkata dengan hormat, "Nenek Jiang, silakan duduk dulu." Nyonya Jiang tua ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum pada Ye Chen. Duduk di depan Chen, dia memandang Ye Chen dengan ramah dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Anak muda, kamu bilang orang tuamu mengenali suamiku, tapi kamu tidak tahu apa yang orang tuamu memanggilnya." Ye Chen tidak tahu harus menjawab apa untuk sementara waktu. Sebenarnya idenya sebelumnya sangat sederhana. Setelah menemukan wanita tua itu, dia secara pribadi memberinya pil peremajaan dengan dalih bahwa dia adalah anak dari teman lama suaminya, dan kemudian memberitahunya bahwa dia telah membeli rumah dan fasadnya. Dia dan putranya di Sudu, dan mempertemukan mereka. Silakan datang ke Su dan menetap. Jika dia meragukan identitasnya atau tidak mau menerimanya, dia punya caranya sendiri, yaitu sugesti psikologis. Pada saat itu, melalui sugesti psikologis, biarkan mereka menerima sepenuhnya perkataan mereka dan menerima real estate serta dana yang mereka sumbangkan dengan tenang, sehingga mereka dapat melarikan diri tanpa cedera. Namun, dari situasi saat ini, jelas bahwa wanita tua ini tampak biasa saja. Ye Chen ingin tahu lebih banyak tentangnya, tetapi jika dia menanyakan pertanyaan wanita tua itu dan harus menggunakan cara sugesti psikologis yang sederhana dan kasar, dia akan melakukannya. Dia benar-benar merasa sedikit menyesal, jadi sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa. Wanita tua itu sepertinya melihat rasa malu dan keterikatan Ye Chen. Jadi dia berkata kepada putranya, "Yaoer, selagi hari masih gelap, ambil panahmu dan pergi keluar untuk berburu burung pegar dan kembali. Ada tamu terhormat di rumah hari ini, saya selalu harus membunuh seekor ayam untuk menjamu para tamu." Pria parubaya itu mengangguk tanpa berpikir dan berkata, "Ya, Ibu, Anda menjamu para tamu dulu, dan saya akan keluar sekarang." Tengah kata lelaki tua itu sambil mengambil segenggam dari balik pintu. Dia membuat panahnya sendiri lalu segera berjalan keluar rumah. Ye Chen tahu bahwa wanita tua itu ingin membawa putranya pergi dulu. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Chen Zekai sedikit terkejut dan bertanya padanya, "Nenek, apakah ada bahaya jika kamu pergi berburu larut malam?" Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebagai seorang anak kecil, saya memiliki kemampuan untuk berburu, dan kami tidak memiliki banyak anak muda di sini. Orang dan orang tua tidak dapat menangkap mangsa, jadi burung pegar dan babi hutan ada di mana-mana. Dia sangat akrab dengan tempat ini dan tidak akan berada dalam bahaya." Setelah mengatakan itu, wanita tua itu menghela nafas dan berkata dengan sedih, "Ini hanya anakku. Beberapa waktu yang lalu, dia ditipu untuk pergi ke Meksiko dan satu ginjalnya dan separuh hatinya dipotong. Untungnya, dia pulih dengan baik dan tidak menderita gejala sisa melahirkan. Dia masih lincah dan bertenaga sepanjang hari." Ye Chen tidak terkejut saat mendengar ini. Bagaimanapun, dia hanya menggunakan energi spiritual untuk menghapus ingatan wanita tua itu dan orang lain tentang dirinya hari itu, tetapi ingatan mereka tentang ditipu, disiksa, atau menyaksikan orang lain disiksa masih ada. Jadi, dia mengikuti kata-kata wanita tua itu dan berkata dengan heran, "Apakah ada hal yang begitu sensasional?"
Wanita tua itu mengangguk, menghela nafas, dan berkata, sebagai seorang anak kecil, saya ingin meninggalkan gunung, dan saya ingin hidup. Hidupku, ini kehidupan yang baik, tetapi saya belum pernah membaca buku apapun dalam hidup saya, dan saya tidak suka membaca. Saya suka membuat perangkap panah dan berburu di pegunungan sejak saya masih kecil. Saya tidak dapat menemukannya ada pekerjaan bagus ketika saya pergi keluar, dan saya tidak mendapatkan banyak pengalaman sosial, jadi saya percaya akan hal itu. Orang mengatakan bahwa saya pergi jauh-jauh ke Meksiko dan hampir kehilangan nyawa saya di sana. Ye Chen menghibur orang. Orang katakanlah jika kamu selamat dari bencana kamu akan diberkati nanti, jadi kamu tidak perlu terlalu sedih. Wanita tua itu mengangguk dan diam-diam menyeka air matanya, dia kemudian menatap Ye Chen dan bertanya dengan serius, anak muda, Nyonya tua berani bertanya padamu, apakah kamu penyelamat kami berdua? Kata-kata wanita tua itu mengejutkan hati Ye Chen. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa ingatan wanita tua itu tidak terhapus oleh energi spiritualnya, seperti yang dia duga sebelumnya. Hal semacam ini belum pernah terjadi sepanjang pengetahuan pribadi Ye Chen. Jadi dia secara tidak sadar berpikir bahwa wanita tua itu mungkin juga mengendalikan energi spiritual sampai batas tertentu. Jadi, dia dengan ragu-ragu bertanya, Nenek Jiang, mengapa kamu menanyakan hal itu? Melihat bahwa Ye Chen tampak defensif, wanita tua itu berkata dengan terus terang, anak muda, aku tidak akan memberitahumu apapun, aku hanya menebak-nebak. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, ketika saya diselamatkan dari Meksiko oleh para pahlawan itu, saya menemukan bahwa tidak hanya saya dan putra bungsu saya, tetapi semua orang di dalam mobil mengalami kehilangan ingatan. Semua orang mengingat diri mereka sendiri. Bagaimana kami bisa tertipu di sana? Kami juga ingat bagaimana orang-orang itu menyiksa kami, tetapi mereka tidak dapat mengingat bagaimana kami diselamatkan. Para pahlawan itu memberitahu kami bahwa itu adalah sejenis senjata yang mereka gunakan. Gas air mata atau semacamnya menyebabkan ingatan kami teringat tersesat. Awalnya saya percaya, tapi segera saya menyadari masalah lain. Pada titik ini, wanita tua itu tanpa sadar menyentuh pergelangan tangan kanannya dan berkata dengan serius. Berkata, saya memiliki gelang leluhur. Sangat mirip dengan Millet Spatholobus. Bahkan mungkin tidak bernilai 5 yuan. Sebelum saya kehilangan ingatan, saya yakin itu masih ada di tangan saya, tetapi ketika saya mengubahnya dari saat saya bangun di bus itu sudah hilang. Setelah itu, wanita tua itu buru-buru menjelaskan, anak muda, jangan salah paham, wanita tua saya tidak curiga ada yang mencuri barang-barang saya hanya curiga itu adalah diri saya sendiri. Selama masa kehilangan ingatan, saya memberi benda itu kepada orang lain. Lagi pula, tampaknya tidak berharga. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang akan mencurinya. Satu-satunya kemungkinan adalah melepaskannya sendiri. Setelah jeda sebentar, wanita tua itu menatap Ye Chen dan berkata dengan serius, hal itu sangat penting bagi saya. Itu telah diwariskan oleh keluarga kami selama lebih dari 1000 tahun. Jika bukan karena kebaikannya yang besar, nenek saya tidak akan pernah bisa melakukannya. Keluarkan. Jadi saya pribadi berspekulasi bahwa saya mengambil inisiatif untuk memberikannya kepada dermawan saya selama periode kehilangan ingatan. Saya hanya tidak tahu kekuatan magis macam apa yang dimiliki dermawan saya yang dapat membuat begitu banyak dari kita sama sekali tidak peduli padanya. Kehilangan miliknya ingatan. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia bahkan lebih ngeri. Dia awalnya berpikir bahwa wanita tua yang tiba-tiba bertanya apakah dia adalah penyelamat mereka berdua mungkin kebal terhadap energi spiritualnya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa wanita berusia 80 tahun di depannya akan memiliki pemikiran logis yang kuat. Dia benar-benar menggabungkan detail sebelum dan sesudah kehilangan ingatan untuk membuktikan bahwa seseorang telah menghapus ingatannya. Chen Zekai di samping juga tercengang.
Dia secara alami tahu bahwa Ye Chen memiliki kekuatan magis yang besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa seorang wanita tua dari pegunungan dapat mengetahui Ye Chen dengan petunjuk yang terbatas. Ye Chen memiliki banyak pemikiran di dalam hatinya saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita tua itu memiliki kemampuan berpikir seperti itu. Dan sekarang baginya, bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah kuncinya. Jika Anda tidak ingin mengekspos diri Anda sendiri, Anda dapat menghapus semua ingatan wanita tua itu tentang Meksiko, tetapi ini jelas tidak manusiawi. Terlebih lagi, Ye Chen merasa bahwa meskipun wanita tua itu telah melihatnya, dia tidak memiliki niat buruk terhadapnya, dan dia tidak perlu berlebihan, berhati-hatilah. Karena wanita tua itu sudah terburu-buru menyampaikan kata-katanya ke sini, sebaiknya dia membuka jendela atap dan berbicara secara terbuka. Hanya dengan cara inilah kita dapat benar-benar memahami identitas dan latar belakang wanita tua itu. Mendengar hal ini, Ye Chen berhenti menutupi dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nenek Jiang, saya memimpin orang-orang saya untuk memburu anggota Crazy Juarez dari Tiongkok ke Meksiko, dan saya secara tidak sengaja menemukan bahwa mereka memenjarakan begitu banyak orang yang tidak bersalah di sana, jadi kemudian seseorang mengambil kalian semua keluar dan menyuruhmu pulang." Ketika wanita tua itu melihat gelang itu, dia langsung sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Sepertinya tebakan wanita tua saya benar. Anda benar-benar penyelamat ibu dan anak kami." Katanya, dia dengan gemetar ingin bersujud kepada Ye Chen dan berlutut. Tetapi Ye Chen menghentikannya dan berkata dengan serius, "Nenek Jiang, kamu tidak harus seperti ini. Di Meksiko, selama kamu adalah orang normal, kamu tidak akan duduk diam dan memperhatikan kalian tanpa bertanya apapun." Mata wanita tua itu kabur karena air mata dan dia tersedak oleh isak tangis. "Terima kasih, dermawanku, karena telah menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena kamu, Mai Dermawan, seluruh keluarga Jiang akan terputus dari ibu dan anak kami jika mereka datang ke sini." Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dinding. Dia melihat ke potret itu, tapi apa yang dia lihat bukanlah lelaki tua abadi di tengah, tetapi seorang anak kecil yang membaca di satu sisi. Dia tersedak dan berkata, "Keluarga Jiang memiliki silsilah yang dapat dicatat dari dinasti selatan dan utara hingga saat ini, dengan sejarah 1600 tahun. Setelah lebih dari itu dari 1000 tahun perang dan bencana, jika berhenti di zaman yang damai dan sejahtera saat ini, saya tidak akan tahu bagaimana menghadapi leluhur keluarga Jiang." Ye Chen mengeluarkan senjata berusia 10 tahun dari sakunya. Dia mengambil gelang rotan tulang phoenix dan berkata kepada wanita tua itu, "Nenek Jiang, ini gelang leluhurmu. Jika kamu tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada leluhurmu, kamu dapat mengambilnya kembali kapan saja." Wanita tua itu melihat ke tulang phoenix. Ketika dia menemukan bahwa bagian dari gelang itu hilang, dia terkejut dan bertanya, gelang ini, dermawanku, apakah kamu menggunakannya?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Untuk menyelamatkan orang-orang, gunakan sedikit." Mata wanita tua itu tiba-tiba penuh dengan kekaguman, dan dia bergumam, "Dermawan saya benar-benar orang dengan kekuatan gaib yang hebat. Meng Laosu pernah berkata kepada leluhurku bahwa jika seseorang dapat mewujudkan hal ini di masa depan, The Phoenix Bonfin pastilah orang yang telah menguasai kekuatan magis yang besar dan memiliki energi spiritual di tubuhnya." Ketika Ye Chen mendengar 4 kata, memiliki energi spiritual dalam dirinya dia bahkan lebih terkejut. Dia menekan rasa takut di dalam hatinya dan bertanya, "Nenek Jiang, bagaimana kamu tahu ini?" Wanita tua itu menunjuk ketiga lukisan dan memikirkan tentang lelaki tua dengan keanggunan abadi dan tulang bangau di dalamnya, tengah. Dia berkata dengan serius, "Orang dalam lukisan itu adalah Patriark Meng, anggota keluarga Jiang kami. Dermawan yang hebat, seperti dermawannya, dia memiliki kekuatan supernatural dan energi spiritual yang besar." Murid Ye Chen tiba-tiba menyusut dan dia dengan cepat bertanya, "Nenek Jiang,
Bisakah Anda menceritakan kepada saya kisah Patriark Meng ini secara detail? Wanita tua dia memandang Ye Chen dan kemudian ke Chen Zekai, dan berkata dengan beberapa keraguan, "Temanku tersayang, mohon maafkan wanita tua itu atas bersikap kasar, tapi ada beberapa hal yang hanya bisa kuberitahukan padamu, wanita tua." Ketika Chen Zekai mendengar ini, segera dia berdiri dan berkata dengan hormat, "Nenek Jiang, tolong ngobrol perlahan dengan tuan muda saya. Saya akan melakukannya, tunggu putramu di luar." Kata-kata Chen Zekai membuat wanita tua itu sedikit takjub. Dia tidak menyangka pemuda berusia awal 30-an di sebelah Ye Chen akan memiliki mata yang begitu tajam. Dia tidak ingin menyebutkan rahasia keluarga di depannya, bukan saja dia tidak marah, dia juga tahu bahwa dia bahkan tidak ingin putranya mengetahui apa yang dia katakan. Dia berinisiatif mengatakan bahwa dia akan menunggu di luar untuk putranya. Maksudnya sangat jelas, dia tidak hanya segera keluar untuk menghindari kecurigaan, tetapi jika itu adalah putranya, jika dia kembali lebih awal, dia juga akan menemukan cara untuk menghentikannya. Jadi, wanita tua itu menundukkan tangannya dengan penuh kekaguman. "Terima kasih atas kerja kerasmu." Chen Zekai juga berkata dengan hormat, "Nenek Jiang, ini kerja kerasmu. Bicaralah dengan tuan mudaku dulu, dan juniornya akan keluar dulu." Setelah itu, dia segera bangkit dan keluar, sampai keluar gerbang halaman. Wanita tua itu kemudian berkata kepada Ye Chen, "Orang-orang di sekitar dermawan saya memang luar biasa." "Terima kasih, Nenek Jiang, atas pujiannya." Ye Chen tersenyum rendah hati, dan kemudian bertanya padanya, "Nenek Jiang, Patriark Meng ini yang sedang kita bicarakan, siapa sebenarnya dia?" Wanita tua itu memandang lelaki tua di potret itu dan bergumam, nama asli leluhurnya adalah Meng Seng, yang nama kehormatannya adalah Chang Ming. Ia berasal dari Chang'an. Ia lahir pada tahun pertama Linde di dinasti Tang, yaitu tahun 664 M. Kemudian, dia mulai berlatih untuk keabadian, jadi dia menyebut dirinya orang awam umur panjang dan mengubah namanya menjadi Meng umur panjang. Meng Laosu adalah gelar kehormatan yang diberikan kepadanya oleh keluarga Jiang kami. Meng umur panjang. Ye Chen bergumam. Dia belum pernah mendengar nama ini, tapi dia tidak terlalu terkejut. Lukisan itu sendiri sepertinya sudah sangat tua, dan telah diwariskan oleh keluarga wanita tua itu selama 1600 tahun. Tak heran jika yang ada di lukisan itu adalah orang kuno dari dinasti Tang. Pada saat ini, wanita tua itu berkata lagi, ketika Meng Laozu masih muda, dia adalah seorang jinsi di sekolah menengah dan pejabat di pengadilan. Namun kemudian, dia secara tidak sengaja mendapat kesempatan untuk berlatih. Jadi dia mengundurkan diri dari jabatan resminya dan datang ke sini bersama istri dan anak-anaknya untuk mengabdikan dirinya untuk berlatih. Tetapi istrinya tidak lama setelah tiba di sini, anak-anaknya meninggal karena pilek, meninggalkan dia sendirian untuk terus berlatih. Meng Laozu berlatih di sini selama beberapa dekade, dan baru pada saat itu tahun ke-14 Tiambao di dinasti Tang, yaitu 755 M. yang dia tinggalkan untuk sementara waktu di sini, melakukan perjalanan menuruni gunung. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia berkata dengan sedikit terkejut, pada tahun 755 M, Patriark Meng sudah ada berusia lebih dari 90 tahun pada waktu itu. "Iya," wanita tua itu menjawab, "tetapi menurut ingatan leluhur saya, ketika dia bertemu Meng Laozu pada tahun ke-15 Tiambao di dinasti Tang, yaitu 756 iklan, Meng Laozu tampak seperti yang ada di lukisan itu, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti lelaki tua yang berusia hampir 100 tahun. Ye Chen melihat lukisan itu lagi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak keajaiban. Lelaki tua dalam lukisan ini kurus namun kuat semangatnya. Pada masa itu rata-rata harapan hidup hanya di atas 50 tahun, dan lelaki tua berusia 50-an mungkin akan terlihat lebih tua daripada lelaki tua berusia 70-an atau 80-an saat ini. Oleh karena itu,
Dengan latar zaman tersebut, orang dalam lukisan ini terlihat berusia 40-an, yang setara dengan orang tua spiritual berusia 60-an sekarang. Namun ketika pihak lain sudah berusia lebih dari 90 tahun, dia tetap terlihat seperti ini, yang membuktikan bahwa pihak lain memang telah menguasai energi spiritual. Kalau tidak, bahkan jika dia secara tidak sengaja memperoleh 1 atau 2 pil peremajaan, mengingat latar belakang zaman dan rata-rata harapan hidup pada saat itu, akan sulit baginya untuk hidup sampai usia tua. Saat ini, Ye Chen teringat perkenalan diri wanita tua itu sebelumnya. Jadi dia bertanya padanya, "Nenek Jiang, ketika kita bertemu di Meksiko, kamu pernah berkata bahwa nenek moyangmu mempraktikkan pengobatan selama beberapa generasi, dan baru pada pemberontakan Ansi, warisan keterampilan medis dihentikan. Benarkah? Apakah itu terjadi ketika nenek moyang Anda bertemu dengan Patriark Meng ini?" "Iya." Wanita tua itu mengangguk dan berkata, "Pada tahun 756 M, ketika pemberontakan Ansi berada pada titik terburuknya, An Lushan menduduki Chang'an dan memulai tahun pertama Shengwu. Nenek moyang saya, orang tua, dan kakeknya awalnya tinggal di Chang'an. Kakek dan ayahnya keduanya adalah dokter kekaisaran. Mereka melarikan diri sebelum An Lushan menduduki Chang'an dan pergi ke selatan. Namun, mereka bertemu dengan pemberontak di dekatnya. Tentara membunuh semua kerabat nenek moyang kami. Pada saat kritis, Meng Laozu lah yang bertarung dengan pedangnya dan menyelamatkan nenek moyang saya dari para pemberontak. Tahun itu, nenek moyang saya baru saja menginjak usia 6 tahun. Ye Chen tiba-tiba menyadari. Jadi nenek moyangmu selamat, tetapi keterampilan medis mereka hilang, kan? Iya. Wanita tua itu mengangguk sedikit dan menambahkan, pada saat itu, semua pengobatan klasik yang diturunkan oleh nenek moyang adalah termasuk dalam barang bawaan yang menyertainya. Di antara mereka, konon setidaknya ada 3 hingga 5 kotak. Namun pada saat kritis, ayah leluhur melihat Meng Laozu datang jauh-jauh, jadi dia memasukkan silsilah dan 2 gelang sulur tulang phoenix ke pelukan leluhur. Dan kemudian ayah leluhur menggunakan api untuk minyak itu membakar semua pengobatan klasik, dan sejak itu, keterampilan medis keluarga Jiang telah hilang. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, karya klasik yang tak terhitung jumlahnya. Telah tersesat dalam kekacauan ini. Nenek moyang Anda di dinasti Tang tahu apa itu Phoenix Bone Fin. Tapi sekarang, hampir tidak ada seorang pun di Tiongkok atau bahkan dunia yang tahu tentang hal semacam ini. Budaya tradisional dan keterampilan medis Tiongkok kita saat ini semuanya mengutip karya klasik, tapi kita tidak tahu berapa banyak karya klasik yang telah lama terkubur di sungai panjang sejarah. Berbicara tentang ini, Ye Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan heran, "Ngomong-ngomong, Nenek Jiang, kamu bilang ada 2 gelang?" "Iya," wanita tua itu berkata dengan tegas, "kedua gelang itu terbuat dari sulur tulang phoenix. Awalnya 1, ya, itu adalah pusaka keluarga Jiang. Setelah leluhurnya diselamatkan oleh Meng Laozu menyadari bahwa gelang itu terbuat dari tulang burung phoenix dan sulur, dan bertanya kepada leluhurnya apakah dia bersedia memberikan salah satu gelang itu kepadanya. Sebagai imbalannya, dia bersedia menerima leluhurnya sebagai muridnya. Nenek moyang tidak berdaya pada saat itu, jadi dia secara alami setuju tanpa ragu-ragu. Dan Meng Laozu memang seorang pria sejati. Dia hanya menginginkan 1 dari pohon anggur tulang phoenix dan membiarkan leluhurnya menyimpan yang lainnya. 1. Ye Chen bertanya lagi, "Kemudian leluhurmu juga mempelajari Reiki?" Dari leluhur Meng ini. Petik 2. Tidak. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dikatakan bahwa ada ribuan orang yang berbakat dalam menguasai Reiki. Sulit untuk menemukan 1 di antara 10.000 orang. Jika tidak memiliki bakat ini, kamu tidak akan bisa masuk ke pintu energi spiritual meskipun kamu berlatih keras sepanjang hidupmu. Belum lagi nenek moyang saya, bahkan istri dan anak leluhur Meng pun tidak memiliki bakat ini. Kata. Kemudian,
Wanita tua itu menunjuk ke lukisan anak-anak yang sedang membaca di dinding dan memperkenalkan, nenek moyang saya tidak memiliki bakat itu. Jadi mereka bekerja sebagai pelayan di Patriark Meng. Mereka bilang mereka pelayan, tapi nyatanya mereka lebih seperti Patriark Meng, anak angkat saya. Patriark Meng membesarkannya di sisinya dan mengajarinya membaca dan melukis. Ketiga lukisan ini semuanya dibuat oleh leluhur saya ketika dia sudah tua. Yang terakhir adalah potret dirinya di masa tua. Ye Chen tidak bisa menahan nafas setelah mendengar ini. Dia menghela nafas. Tampaknya Patriark Meng ini memang manusia ilahi. Dia tidak hanya memiliki kekuatan supernatural, pengetahuan, dan lukisan yang bagus, tetapi dia juga penuh kasih sayang. Jarang sekali, ya. Wanita tua itu mengangguk sedikit, lalu berkata, nenek moyang saya tinggal bersama Patriark Meng selama lebih dari 60 tahun, sampai tahun 820 M, tahun ke-15 Yuan He di dinasti Tang. Pada saat itu, Patriark Meng sudah usianya hampir 160 tahun, dan leluhur saya sudah berusia 71 tahun. Pada saat itu, Patriark Meng memberitahu leluhur saya bahwa jika dia tidak dapat membuat terobosan dalam kultivasi atau menyempurnakan ramuan yang dia inginkan, dia mungkin tidak akan melakukannya, bisa hidup sampai akhir hayatnya, berusia 200 tahun. Jadi saya memutuskan untuk mencari gua lain yang lebih cocok untuk berkonsentrasi pada retret. Ketika tuan dan pelayan berpisah, Patriark Meng memberi leluhur saya sejumlah uang dan pil, dan memerintahkan leluhurku untuk hidup di dunia. Dia berjanji kepada leluhurku, ketika dia menemukan jalan menuju keabadian, pasti akan kembali untuk memberikan kesempatan kepada leluhurku. Petik 2. Meski leluhurku enggan menyerah, dia juga tahu bahwa hubungan antara tuan dan pelayan sudah berakhir. Jadi setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal, leluhurku masuk. Setelah kematiannya, dia menikahi seorang wanita di rumah Jiangyang tidak jauh dari sini untuk melanjutkan dupanya. 3 tahun setelah menikah, dia mengambil istrinya dan anak-anak dan kembali ke sini untuk menetap, berharap untuk tinggal di sini untuk merawat istri dan anak-anak Patriark Meng, mausoleum, dan juga berharap untuk menunggu di sini sampai Patriark Meng kembali. Penantian ini akan memakan waktu puluhan generasi dan lebih dari 1000 tahun. Ye Chen memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya dan berkata, nenek moyangmu dan Patriark Meng mereka sudah berusia 70 tahun ketika mereka berpisah, namun mereka bisa turun gunung untuk menikah, dan bahkan melanjutkan inses mereka. Hubungan ini benar-benar sulit dipercaya dengan keadaan saat itu. Mungkinkah mereka semua mengandalkan ramuan yang diberikan oleh Patriark Meng sebelum dia pergi? Itu benar. Wanita tua itu menghela nafas. Lao Zu Meng memberi leluhurku total 2 pil. Satu diberikan kepada leluhurku ketika dia berumur 50, dan yang lainnya diberikan kepadanya ketika mereka berpisah. Menurut apa yang ditinggalkan leluhurku, para leluhur dikatakan bahwa kedua pil ini benar-benar harta paling berharga di dunia. Minum satu saja bisa membuat seseorang 20 tahun lebih muda. Oleh karena itu, ketika nenek moyang kita masuk ke dunia dan menikah, mereka sudah berusia 70 tahun, tetapi mereka tampak baru berusia 3 tahun, berumur 10 tahun. Ye Chen terkejut dan berseru, Nenek Jiang, apakah ramuan yang diberikan Patriark Meng kepada leluhurmu disebut pil peremajaan? Bersambung.